Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zofira Hoirunisa, NIM 211420091, kelas IF 3A, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Bina Dharma. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah statistika probabilitas dengan materi rata-rata. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang rata-rata, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu data berkelompok, karena nanti kita akan membahas tentang rata-rata data berkelompok. Data berkelompok itu adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval dengan setiap kelas. Biasanya memiliki panjang interval yang sama yang dinamakan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ada 3 cara yang digunakan untuk menghitung rata-rata data berkelompok. Yang pertama menggunakan titik tengah, yang kedua menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan yang ketiga menggunakan kode atau coding. Yang pertama itu menggunakan titik tengah, rumusnya adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah kelas ke I, penjumlahan dari seluruh perkalian itu, dibagi dengan jumlah total keseluruhan frekuensi. Dan yang kedua itu menggunakan simpangan rata-rata sementara. Rumusnya itu adalah rata-rata hitungan sementara ditambah dengan total penjumlahan keseluruhan frekuensi dikali DI itu rumusnya adalah XI atau nilai tengah kelas ke I dikurang dengan rata-rata hitungan sementara. Terus dibagi dengan total keseluruhan frekuensi. Dan yang terakhir itu menggunakan kode coding. Kalau rumus kode coding itu adalah rata-rata hitung sementara ditambah dengan total keseluruhan penjumlahan dari frekuensi dikali dengan kode kelas ke I dibagi total keseluruhan frekuensi terus dikali P. P itu menggunakan panjang interval. P itu merupakan panjang interval kelas. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rata-rata untuk data tabel distribusi. Di sini kita menggunakan tabel distribusi frekuensi absolut yang di mana datanya itu telah ada di materi yang sebelumnya. Nah, di sini untuk interval kelas 8 sampai 13 itu ada 7 ya. Nah, terus frekuensi absolutnya 5, terus 14 sampai 19 frekuensi absolutnya itu 9, 20 sampai 25 frekuensi absolutnya itu 18, terus 26 sampai 31 frekuensi absolutnya itu 21, 32 sampai 37 frekuensi absolutnya 15, 38 sampai 43 frekuensi absolutnya 5, dan 44 sampai 49 itu frekuensi absolutnya 7. Dan total dari keseluruhan frekuensi absolutnya itu adalah 80. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari data tabel berkelompok yang ada di slide sebelumnya itu menggunakan rumus rata-rata titik tengah. Nah, dapat kita perhatikan pada persamaan yang ada di bawah, rumus yang ada di bawah itu, pada persamaan ini kita harus mencari penjumlahan hasil perkalian antara frekuensi atau FI dengan titik tengah interval kelas, lalu membaginya dengan hasil penjumlahan frekuensi atau FI. Untuk ini kita harus mencari nilai titik tengah XI. Titik tengah kelas interval pertama diperoleh dengan cara 8 tambah 13 dibagi 2 sama dengan 10,5. Titik tengah kelas interval kedua diperoleh dengan cara 14 ditambah 19 dibagi 2, maka dapatlah hasilnya 18,5 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita melihat pada tabel berikut ini. Nah, sebelumnya kita itu harus menentukan titik tengahnya dulu.
titik tengah itu kita dapat dari interval kelas pada masing-masing interval kelas. Kalau kelas interval kelas yang pertama itu 8 sampai 13, maka rumusnya itu adalah 8 ditambah 13 kemudian dibagi 2 dan dapatlah hasilnya 10,5. 10,5 itu merupakan titik tengah dari kelas interval pertama. Nah, begitupun yang seterusnya nih, sama kayak di 26 sampai 31. 26 ditambah 31 adalah 57, dibagi 2 dan dapatlah hasilnya 28,5. Dan itu titik tengah interval kelas titik tengah kelas interval keempat, dan begitu pun seterusnya. Nah, selanjutnya kita itu mencari setelah sebelumnya kita sudah mendapatkan frekuensinya, lalu kita sudah mendapatkan titik tengahnya. Nah, maka kita langsung masuk ke rumus. Nah, rumusnya itu kan sama dengan total keseluruhan FI dikali XI. Nah, dari frekuensi yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita kalikan dengan titik tengah yang tadi kita cari nih. Nah, lalu setelah seluruhnya itu kita kalikan, lalu kita jumlahkan. Nah, dari sini interval kelas pertama dapat 52,5 perkalian FI sama XI-nya. Terus interval kedua 148,5, terus interval ketiga 40,5, interval ketiga itu 405, interval keempat 598,5, dan begitu pun seterusnya. Dan dari hasil perkalian keseluruhan itu, maka dijumlahkan, lalu dapat total keseluruhannya sama dengan 2250. Kemudian kita bagikan 2250 itu dengan total penjumlahan keseluruhan FI. Nah, sebelumnya total keseluruhan penjumlahan FI itu sama dengan 80. Jadi, menggunakan titik tengah ini, didapatlah hasil 2250 dibagi 80, dan dapatlah hasilnya 28,125. Nah, setelah sebelumnya kita menggunakan rumus mencari rata-rata dengan titik tengah, sekarang kita mencari rata-rata menggunakan simpangan rata-rata sementara. Perhatikan persamaan yang ada di bawah, itu yang rumusnya XS ditambah dengan total keseluruhan FI dikali DI, terus ditambah dengan total keseluruhan FI. Pada persamaan ini, kita harus menentukan nilai rata-rata sementara atau XS secara sembarang, misalkan XS sama dengan 26,5. Tidak ada ketentuan dalam menentukan nilai rata-rata sementara ini, karena berapapun nilai rata-rata sementara yang kita tentukan akan tetap menghasilkan nilai rata-rata yang sama. Namun, disarankan untuk memilih rata-rata sementara di kelas interval yang memiliki frekuensi tertinggi. Setelah kita menentukan nilai rata-rata sementara, lalu kita akan menentukan nilai yang merupakan jarak setiap titik tengah, atau XI, dengan rata-rata sementara. Pada kelas interval pertama, D1 diperoleh dengan cara 10,5 dikurang 26,5 dan dapat hasilnya min 15. Pada kelas interval kedua, D2 diperoleh dengan cara 16,5 dikurang 26,5 sama dengan min 9, dan seterusnya. Selanjutnya kita mengalihkan frekuensi atau FI dengan D. Nah, jadi itu sebelumnya kita mencari dulu nih XS-nya, nilai rata-rata sembarang. Itu bisa terserah ya kita mau milih yang mana, tapi disarankan untuk memilih yang kelas interval memiliki frekuensi tertinggi. Kelas interval yang memiliki frekuensi tertinggi seperti yang kita lihat di sini, yang memiliki frekuensi tertinggi itu ada di interval kelas keempat, ini dari 26 sampai 31. Jumlah frekuensinya ada 21, dan itu yang paling banyak ya. Nah, jadi kita dapat di situ 26. 26 ditambah 0,5. 0,5 itu emang sudah dari rumusnya.
Nah, dapatlah rata-rata sementaranya itu 26,5, XS-nya yaitu. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari total keseluruhan penjumlahan dari FI dikali DI. Nah, yang pertama kita cari DI-nya dulu nih. DI itu rumusnya adalah titik tengah dikurang dengan nilai rata-rata sementara. Kalau interval yang pertama tadi, titik tengahnya 10,5. Dan terus nilai dikurang nilai rata-rata sementara. Dan nilai rata-rata sementara yang kita gunakan itu adalah 26,5, maka dapatlah hasilnya min 15. Terus untuk interval yang kedua, titik tengahnya itu 16,5 dikurang dengan nilai rata-rata sementara 26,5 dan dapatlah hasilnya min 9. Kemudian interval yang ketiga, titik tengahnya 22,5 dikurang dengan 26,5 itu nilai rata-rata sementaranya dan dapatkan hasilnya min 3 dan begitu pun seterusnya. Setelah kita dapatkan jarak itu tadi, DI itu tadi, lalu kita kalikan nih FI dikali DI, masing-masing per interval kelas itu FI dikalikan antara FI sama DI-nya. Setelah dapat, nih untuk interval kelas yang pertama, FI kali DI-nya min 75, interval kelas kedua min 81, interval kelas ketiga min 54, dan begitu pun seterusnya. Nah, itu dijumlahkan dari interval yang pertama sampai interval yang terakhir. Dan didapatlah hasilnya 210. 210 kemudian dibagi dengan total keseluruhan frekuensi. Sebelumnya kita sudah dapat total keseluruhan frekuensi itu 80 ya. Jadi rumus yaitu XS, nilai rata-rata sementara, sama dengan 26,5 ditambah dengan total penjumlahan FI dikali DI yaitu 210 dibagi dengan total penjumlahan FI yaitu 80, maka didapatlah hasil 28,125. Selanjutnya itu mencari rata-rata menggunakan coding. Setelah sebelumnya kita sudah menggunakan titik tengah, terus menggunakan simpangan rata-rata sementara, sekarang kita menggunakan coding. Perhatikan persamaan di bawah. Pada persamaan ini, kita juga menggunakan nilai rata-rata sementara atau XS. Namun pada cara coding ini, nilai rata-rata sementara tidak dipilih sembarang, melainkan harus titik tengah salah satu kelas interval. Misalkan kita pilih XS 28,5, titik tengah kelas interval keempat. Selanjutnya, kelas interval keempat ini kita beri nilai coding 0, dan kelas interval di atasnya kita beri nilai min 1, min 2, dan seterusnya. Serta kelas interval di bawahnya kita beri nilai 1,1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi di coding ini kita juga menggunakan nilai rata-rata sementara. Tapi kalau yang sebelumnya, nilai rata-rata sementara itu bisa kita tentukan sembarang. Kalau di sini nilai rata-rata itu kita tidak boleh sembarang. Kita harus pilih dari titik tengah salah satu kelas interval. Nah, di sini kita menggunakan titik tengah dari kelas interval keempat. Ya. Nah, titik tengah kelas interval keempat ini 28,5. Karena yang kita pilih itu yang interval keempat, maka nilai coding untuk interval keempat itu bernilai 0. Dan untuk seluruh nilai interval ke atas, yang di atas 0 ya, berarti, nah itu kita beri tanda min 1, min 2, min 3, dan begitu pun seterusnya. Nah, ini sampai min 3 aja. Dan untuk yang ke bawah, itu kita beri nilai 1, 2, 3. Nah, setelah kita dapatkan codingnya itu, terus lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, itu ada dikali P ya. P itu merupakan panjang interval kelas. Di sini panjang interval kelasnya itu sama dengan 6. Jadi kita masukkan nilai rata-rata sementara yang kita gunakan 28,5 ditambah dengan total keseluruhan penjumlahan FI dikali kode kelas. Di sini
Setelah kita kalikan, itu untuk interval kelas pertama itu FI dikali CI-nya min 15, terus interval kedua min 18, yang ketiga min 18, terus yang keempat itu 0, dan begitu pun seterusnya. Dari hasil perkalian itu, maka dijumlahkan dan didapatkan hasil min 5. Nah, jadi FI dikali CI tadi, total keseluruhannya itu min 5. Terus dibagi total penjumlahan keseluruhan FI, yaitu 80, lalu dikali dengan 6, itu panjang interval kelas, dan didapatlah hasil 28,125. Selanjutnya kita mencari rata-rata untuk data gabungan. Jika kita memiliki beberapa buah nilai rata-rata, maka untuk mendapat nilai rata-rata gabungan, kita harus mempertimbangkan jumlah sampel masing-masing rata-rata, karena masing-masing rata-rata tersebut diambil dari jumlah sampel yang berbeda. Nah, berarti masing-masing jumlah rata-rata itu diambil dari sampel yang berbeda. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah jumlah sampelnya ya. Nah, dan untuk mencari rata-rata gabungan ini, rumusnya itu adalah total penjumlahan keseluruhan dari perkalian NI dikali XI. NI itu adalah jumlah sampel pada rata-rata, pada masing-masing rata-rata. Terus dikali dengan XI, X itu nilai rata-rata ke berapa tuh? Nah, terus dibagi dengan NI. NI tadi dibagi dengan total penjumlahan keseluruhan NI ya. NI itu merupakan jumlah sampel pada rata-rata yang keberapa. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Dilakukan penelitian pada 5 program studi mengenai rata-rata penggunaan internet jam per minggu. Setelah dilakukan analisis, disajikan data penelitian sebagai berikut. Untuk teknik informatika, jumlah responden atau NI-nya itu, jumlah sampelnya itu adalah 90, dan rata-rata penggunaan internet jam per minggu itu sebagai XI-nya, nilai rata-rata per I, itu 32,5, terus sistem informasi, N-nya 101, terus rata-ratanya 28,6, akuntansi 60, N-nya 67, rata-ratanya 23,4, komunikasi 43, rata-ratanya 29,8, psikologi N-nya 32, dan rata-ratanya 24,3. Terus pertanyaannya, berapa nilai rata-rata gabungan penggunaan internet dalam jam per minggu untuk kelima program studi? Nah, selanjutnya akan kita bahas. Nah, seperti rumus rata-rata gabungan yang telah kita bahas pada 2 slide sebelum ini, itu adalah total penjumlahan keseluruhan dari perkalian jumlah sampel dikali dengan rata-rata per masing-masing sampel dibagi dengan jumlah keseluruhan dari jumlah sampel. Nah, itu adalah NI kali XI. Untuk teknik informatika, NI-nya 90 dikali dengan XI-nya 32,5, didapatlah 2925, terus sistem informasi, NI-nya 101 dikali dengan XI-nya 28,6, dapatlah 2888,6, terus untuk akuntansi, NI-nya 67, terus XI-nya 23,4, dapatlah 1567,8, komunikasi 43, dikali 29,8, dapatlah 1281,4, psikologi 32, dikali 24,3, dapatlah 777,6. Nah, kemudian hasil dari NI kali XI tadi dijumlahkan keseluruhan dan didapatkan hasil 9.440,4. Nah, dibagi dengan jumlah total keseluruhan masing-masing nilai sampel ya. Itu didapat hasil 333 dari jumlah total jumlah responden itu. Nah, terus 9.440,4 dibagi 333, dapatlah hasilnya 28,35.
Baiklah, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau terdapat kekurangan baik dalam materi ataupun penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.